Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Al-Wasatun itu yang pertama sikapnya adil. Kepada orang lain adil, kepada diri sendiri adil. Bagaimanakah kepada diri sendiri? Adil dalam pada diri sendiri yaitu berikan hak yang ada pada diri kita. Kita punya baca indera. Di saat dia lapar maka penuhi. Di saat dia hendak tidur penuhi. Di saat dia butuh hiburan penuhi. Di saat batin itu butuh Allah penuhi. Maka itu sudah adil pada diri kita sendiri. Kalau pada orang lain agak-agak itu benar. Tapi dia tolak ukur adil itu bukan sama jumlah, bukan sama bentuk dan lain sebagainya. Seperti halnya adil terhadap anak, bukan sama-sama kita berikan duit 10.000 tiap pagi. Tidak. Karena anak kita beda, ada yang SMA, ada yang SMP, ada yang SD. Kita 10.000 setiap pagi, maka anak yang SMA ini merasa bahwa dirinya ini sedikit sekali karena kebutuhanku lebih banyak. Maka yang kecil tadi yang SD banyak kali, baik kali Pak saya, baik kali Bapak saya. Maka sebenarnya tolak ukur adil itu bukan sama banyaknya, tapi sesuai porsinya. Begitulah sikap kita kepada orang lain, mesti adil. Lalu kemudian sikap yang kedua menunjukkan bahwasanya kita ini Islam wasatiyah adalah tawassut. Tawassut itu merasa di tengah. Kita mesti berada di tengah. Sama halnya seperti wasit. Tawassut diambil dari kata wasit yang artinya berada di tengah. Andai ada pertandingan sepak bola, wasit memihak ke kanan, kira-kira apa yang terjadi dari kiri? Mereka akan protes, mereka akan marah pada wasit. Mungkin wasit itu bisa dikejar. Sebab apa? Mereka tak mendapatkan sikap wasit yang ada di tengah. Maka kemudian pun demikian menyikapi masyarakat. Maka tolak ukur kita adalah syariat. Tolak ukur kita adalah kebenaran. Sanggup kita berada di tengah. Yang ada saat ini bukan benar. Kadang sesuku dengan dia mati-matian membelanya. Kadang sesuku dengan dia mati-matian memilihnya jadi anggota ini dan itu. Karena sesuku dengan dia hanya itulah nasihat yang dia ingat. Padahal sesungguhnya bukan begitu. Mampu berada di tengah. Cari mana yang terbaik, cari mana yang dianjurkan sesuai syariat. Maka kemudian sikap orang yang wasatiyah yang kedua adalah mampu berada di posisi di tengah. Lalu kemudian adil sudah, tawassut sudah. Yang ketiga sikap Islam wasatiyah itu adalah tawazun. Tawazun itu seimbang, mampu mengimbangkan. Apa yang mesti kita imbangkan? Mana dunia, mana akhirat, mesti seimbang. Jangan berat sebelah. Bu, Pak, memang betul kalau kita mau ke akhirat, kita mesti tinggalkan dunia, urusan dunia. Tapi jangan lupa, sesampainya kita di akhirat itu harus mesti melalui dunia. Artinya kita tidak boleh terlalu memberatkan sebelah. Bila kita terlalu berat sebelah, maka terlalu cinta pada dunia, akhirat sengsara. Bila kita terlalu cinta akhirat, sholat, jamaah, mengaji. Kalau kita tentang makan, kita tentang harta, secukupnya saja. Maka kita akan sengsara di dunia. Tetapi kalau bila keduanya seimbang, maka insya Allah yang demikian akan selamat dunia dan akhirat. Ayah bunda sekalian rahmati Allah SWT.
Kenapa? Karena konsepnya mengejar akhirat mesti ditinggalkan dunia. Salah satu sikap dalam tasawufnya adalah zuhud. Apa itu zuhud? Meninggalkan dunia. Level zuhud itu ada. Yang pertama, apa itu zuhud? Sesungguhnya zuhud itu tarku dunia, meninggalkan perkara dunia, lalu kemudian tapi masih terkenal. Itulah orang-orang yang syahidin. Syahidin itu zuhudnya demikian, meninggalkan dunia tapi kemudian masih terkenal. Bapak punya mantan dan ditinggalkan. Nah, kalaulah masih teringat hari ini, dulu tahun 980, tahun 860, ada tuh mantan saya, orangnya baik macam. Nah, kalau masih begitu, maka zuhud kita sebenarnya levelnya masih syahidi, meninggalkan dunia tapi masih mengenangnya, meninggalkan seseorang dan masih terkenang itu syahid. Sama halnya seperti dunia, makan, tak boleh mewah-mewah lagi. Kita mesti zuhud, tinggalkan dunia, makanlah. Tapi kemudian masih teringat, andai ini pakai ayam pasti enak, andai dikasih cabainya pasti enak. Nah, yang demikian berarti sebab hati baru meninggal dunia, namanya zuhudnya syahid. Lalu kemudian ada di atas itu levelnya, mana dia? Tarku dunia, lalu kemudian melupakannya, wanasiha. Udahlah ditinggalkan dunia dan benar-benar lupa. Andai kita ambil contoh yang tadi, punya mantan tapi betul-betul lupa. Ditanya, apa mantan saya? Iya. Macam itu kira-kira. Artinya hilang sudah ditinggalkan, tak ada terkenal. Maka zuhud yang seperti ini zuhud arifi. Maka jangan pernah salah konsep tentang meninggalkan dunia, bahwasanya yang ditinggalkan dalam dunia inilah bukanlah materinya, tapi rasa mencintainya. Tapi perlu juga mesti kaya, mesti punya bisnis yang banyak, mesti. Yang tidak boleh itu mencintai betul. Sampai udah menumpuk harta itu, janganlah dizakatkan lagi, dah banyak ini susah belinya. Nah, kita keluarkan dulu kita mending beli Brio. Janganlah mending beli Samsung. Janganlah mending kita beli satu lagi rumah macam. Maka dari itu semua, bahwasanya silahkan kumpulkan, tapi yang tak boleh itu adalah mencintai. Ayah bunda sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada, saya lupa siapa nama imamnya ini, ahli tasawuf. Dia punya guru, lalu kemudian gurunya ini punya guru. Inilah kalau tak dapat namanya, jadi guru namanya. Pokoknya seorang murid ini disuruh oleh gurunya, pergilah ke pinggir laut sana, berjumpa dengan guruku. Artinya berarti guru senior. Lalu kemudian sesampainya di sana, andai kau bertemu dengan dia, tolong sampaikan, tolong tanyakan. Apa yang mesti kutanyakan? Apalah kira-kira nasihat yang paling baik untuk guruku? Maka setelah sesampainya di pinggiran laut, bertemu dengan gurunya guru tadi, ditanyakan, saya berguru pada Sigi. Beliau besar untuk bertemu dengan Bapak, dengan Anda. Apakah kira-kira yang layak nasihat untuk dia? Maka gurunya guru tadi mengatakan, sampaikan kepada dia, jangan terlalu cinta pada dunia. Ternyata si murid ini bingung. Kenapa dia mengatakan jangan terlalu cinta pada dunia pada guru, sementara guru ini makannya saja ada ikan laut
dia pisahkan dagingnya, diberikan kepada orang lain, dia makan hanya menjilat durinya. Lalu kemudian tempat tinggalnya pun begitu sederhana, hanya layak untuk berlindung dari hujan dan terik panas matahari, tapi apa-apa. Sementara gurunya tadi yang berada di pinggiran pantai tadi, pesisir tadi, rumahnya mewah, hartanya banyak, dikumpulkan semua, makanannya enak. Sesampainya ditarik ke situ, semua dijamunya. Apa makanan yang enak kau rasa? Makanlah. Dan orang ini bernasihat pada guru, jangan terlalu cinta pada dunia, sementara dia sendiri kaya. Tapi kan ini gurunya guru tak berani melawan. Balik dia ke gurunya, ceritakannya guru. Apa katanya? Apa pesan dari guru? Katanya, Bapak jangan terlalu cinta dunia. Menangis guru tadi, yang si B tadi. Kenapa Bapak menangis? Saya melihat Bapak itu sudah subuh, Bapak itu sudah meninggalkan dunia. Bahkan yang terbalik adalah yang hidup mewah-mewah itu Bapak yang berada di gurunya guru tadi yang di pikiran pantai tadi. Hidupnya mewah, makanannya enak. Tapi kemudian guru tadi itu menjawab, sebenarnya betul apa yang kamu sampaikan gurunya guru itu. Kenapa? Sebenarnya seperti contoh aku makan ikan, dagingnya memberikan kepada orang lain. Sebenarnya aku ikhlas. Pas makan aku masih berikan, andai ada daging ikan ini akan lebih enak makanan. Andai makan pakai ayam enak. Andai ada cabainya enak. Andai dikasih kuah rendang enak. Masih berikan. Walaupun tampilan kita sudah meninggalkan itu semua, tapi ibunya tadi hidup mewah, tapi tak pernah cinta, manja dan tak pernah terkenal. Maka dari hal itu dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya zuhud itu bukan pada materi, tapi pada rasa terhadap dunia. Maka sikap orang yang wasatiyah mata wasatah itu mesti mampu mengimbangkan antara dunia dan akhirat. Lalu kemudian apa lagi contoh tawazu mengimbangkan seimbang tadi pada diri sendiri demikian. Ketika makan jangan terlalu lapar dan juga jangan terlalu kenyang. Kalau terlalu lapar, rasa-rasa sudah setelah subuh itu teringat ikan nasi. Allah kita kalau kan ketinggalan lapar aja, teringat apa yang habis itu. Situ aja nanti makan lele. Jangan malam dah. Agak sampingnya situ, lupa yang tidak. Teringat lagi, jangan setelah mananya. Kenapa? Karena kondisi dalam keadaan lapar. Lalu kemudian kalau terlalu kenyang demikian, yang ada penyakit. Imam Al-Ghazali mengatakan salah satu penutup hati adalah makan yang terlalu kenyang. Apalagi yang bisa menutupi hati kita, ketawa tak paham-paham, rumah kebiawak itu begitu. Makan banyak dia juga tidak tahan. Tak sah saya makan tadi. Kalau bukan kamu, tak berhenti kita makan. Habis itu kalau ada gurau sama kau, itu hal yang dua itu kebajikan hati. Nanti besok dia kau pengemis, tak ada rasa kasihan. Belum makan uang, santai kan? Nanti cari lain. Nanti sampai di playbook itu ada lagi orang yang mohon maaf kalau secara hati seharusnya kita sudah tersentuh. Jangan kita tersentuh. Itu sebab kenapa? Bukan menikmati hati itu. Lalu kemudian apa lagi contoh hal lain? Seharusnya kita dalam sholat takut kepada Allah, rasa punya kecanduan dan merasa bahwa sholat itu bisa mencegah kita dari sholat mungkar dan perbuatan keji. Seharusnya bisa demikian, tapi karena mati
sholat 17 rakaat satu hari ditambah yang sunatnya sampai 50 rakaat. Sama di karakter kalau kulit ya kulit. Kenapa? Karena salah satunya hati itu regulator. Jadi salah satunya untuk menjaga hati tadi, makan jangan terlalu kenyang, jangan pula terlalu lapar, tertawa jangan terlalu terbahak-bahak. Maka Rasulullah sebenarnya tertawa juga. Rasulullah orangnya tapi ketika tertawa ditahan sampai pakai bulu. Nah ini kalau gigi betul ya kan, karena takut tersinggung sakit, tapi kalau tersinggung pas juga. Maka dari itu yang mudah sekali berkata Allah, tawasul sifat yang ketiga ini bahwasanya menunjukkan kita umat dan masyarakat mampu seimbang dunia akhirat kita seimbang urusannya terhadap diri kita sendiri urusan seimbang. Yang mudah sekali berkata Allah. Yang keempat, sifat menunjukkan umat dan masyarakat itu adalah teladan. Sanggup kita menjadi teladan bagi diri kita, sanggup menjadi teladan bagi keluarga kita, sanggup menjadi teladan bagi orang lain, bahkan sanggup menjadi teladan bagi umat-umat yang lain. Mana redaksi ayatnya? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a yang bisa berhak menjadi saksi adalah sosok yang bisa diteladani, yaitu Rasulullah SAW. Bahkan asbab nuzul, bahkan tafsiran ayat ini pun diceritakan bahwasanya kelak umat Nabi Nuh tersendiri pun akan ditanya tentang persaksian. Maka yang menjadi saksi umat Nabi Nuh itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Ayat mudah sekali berkata Allah SWT. Sikap yang keempat, nilai yang keempat menunjukkan bahwasanya kita umat pertengahan adalah mampu menjadi teladan. Sebagaimana Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu ada teladan yang baik. Lalu kemudian orang tua bisa menjadi teladan bagi anaknya. Padahal sebenarnya ini hadis yang akan saya sampaikan ini tentang pertanggungjawaban, tentang pendidikan. Tapi sebenarnya ada juga inti ataupun makna teladan. Mana dia? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Kalau orang barat menyebut fitrah itu seperti teori tabula rasa. Apa teori tabula rasa? Sama seperti kertas putih tanpa kurang. Nah itulah fitrah. Bukan seperti itu. Fitrah itu adalah dalam Islam sudah beragama Islam dari kecilnya. Itu fitrah. Dari mana kita tahu setiap orang yang lahir itu adalah Islam? Ketika dikandungan. Alastu bi rabbikum. Ketika ditanya dalam kandungan, apakah aku Tuhan? Qalu bala
maulidin ala fitrah. Setiap manusia yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah ataupun Islam. Fa'abawahu, maka orang tuanya lah sesungguhnya menjadikan dia yuhawidani, jadi Yahudi, ayunastironi, menjadi Nasrani, ayumajisani, atau kelak anak itu menjadi Majusi. Itu tergantung pada lepaskan masalah kebocoran dengan perangkat khusus pada ini. sesungguhnya ini hadis tentang bertanggung jawaban orang tua terhadap anak, tapi juga ada nilai